wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farel Maizawasli ya Pak. Dan teman saya perkenalkan Aryo Wiyandaru Wibowo. Perkenalkan, nama saya Hatta Putra, Pak. Hatta Putra. Kami dari UPN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Di sini saya ingin mewawancara Bapak tentang etika pejabat di lembaga BPD ini. Baik. Untuk pertanyaan Pak, ini bagaimana sih kewajiban seorang pimpinan atau wakil BPD dalam menjalankan tugasnya? Itu Pak. Bagaimana kewajiban seorang pimpinan atau wakil BPD dalam menjalankan tugasnya Pak? Ya normatif sesuai dengan aturan. Bahwa kita ini ada undang-undang tentang kepegawaian, ada aturan-aturan yang mengikuti itu, termasuk aturan-aturan dari peraturan wali kota. Ya, jadi bahwa normatifnya itu kita misalnya kalau masalah peraturan itu ya harus tercatat semuanya, tidak boleh melebihi aturan itu. Nah, tapi dalam perkembangannya sebagai seorang ASN itu kita tidak hanya dibatasi oleh normatif jam kerja ya, kita bisa melebihi itu karena tuntutan pekerjaan dan mengharuskan bahwa pekerjaan itu harus diselesaikan. Jadi normatifnya ada, tapi nilai di atasnya itu juga harus dilakukan juga. Jadi seorang ASN itu ya wajib sebenarnya mematuhi aturan, tapi juga wajib dia memberikan kontribusi yang positif bagi organisasinya, khususnya di BPD. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, bagaimana untuk memastikan keputusan yang diambil tetap berlandaskan etika dan kepentingan masyarakat Pak? Yang jelas ketika suatu kegiatan pengambilan keputusan itu pasti memperhitungkan aspek-aspek dari semua ya. Kita tidak bisa ngomong itu memuaskan semuanya, karena pasti ada yang tidak merasa puas ketika keputusan itu diambil. Tapi bagaimana meminimalisir kekurangan dari pengambilan keputusan itu yang menjadi penting. Nah, bagaimana caranya? Ya harus punya data. Jadi kita harus menggali data informasi dari semuanya. Sehingga sebelum mengambil keputusan itu kita sudah matang betul bahwa yang kita lakukan ini dampaknya itu lebih besar, artinya manfaatnya lebih besar daripada mudorotnya. Jadi harus dilihat aspeknya dulu. Nggak bisa kita harus mengambil keputusan ujuk-ujuk harus begini, tidak. Tapi harus memperhitungkan informasi-informasi yang sudah digali itu untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan itu benar bisa bermanfaat bagi orang. Meskipun sekali lagi tidak ada yang namanya kepuasan 100% itu tidak ada, karena dari suatu keputusan itu pasti berdampak. Tapi meminimalisir dampak buruknya itulah yang harus kita lakukan dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan selanjutnya saya Baik, untuk pertanyaan ketiga, mengapa integrasi dan transparansi sangat penting bagi seorang kepala lembaga dalam penanggulangan bencana? Integrasi dan transparansi. Ya, kalau sekarang ini semuanya sudah jelas ya, transparansi, keterbukaan, ya integrasi itu memang suatu keharusan dalam pelaksanaan kegiatan. Ya, nah sementara yang justru lebih dimungkinkan adalah ketika siapa nanti yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini. Ya, pengintegrasian itu gampang sekali. Misalnya kegiatan itu dilakukan oleh beberapa OPD, misalnya kegiatan di Kontak Center 112, itu diintegrasikan dalam mengambil dalam pelaksanaan penanganan suatu bencana, itu diintegrasikan semuanya dari OPD itu.
Jadi tidak lagi kita ngomong BPBD hanya bekerja di sini. Oh, bagian satpol ini di bagian ini tidak. Tapi ketika menangani bencana itu semua sudah terintegrasi jadi satu. Kita di Command Center 112. Nah, masalah transparansi memang ada batasan. Contoh yang ketika kita menangani suatu bencana, maka korban bencana itu tidak boleh diekspos mukanya, namanya dan sebagainya. Hanya untuk kepentingan pelaporan saja. Tapi ketika untuk misalnya di medsos kan itu tidak boleh kecuali atas seizin dari yang bersangkutan. Tuh. Jadi ada transparansi ketika menangani ini, bagaimana pelaksanaan seperti Anda. Nah, pengintegrasian ya semuanya pihak yang menangani bencana, tidak lagi parsial. OPD ini hanya mengerjakan ini, OPD ini tidak, semuanya terintegrasi sehingga di Surabaya itu menjadi role model bagi nasional sebenarnya. Jadi di Command Center 112 itu kita jadi role model yang akan ditiru oleh yang kemarin itu datang dari IKN misalnya itu, yang mau contoh bagaimana sih menangani suatu bukan hanya bencana tapi semua urusan masyarakat itu jadi bisa dilakukan dalam satu wadah yang tidak lagi harus datang sendiri-sendiri misalnya begitu. Ya makanya sekarang ini ada mall pelayanan publik. Nah itulah yang salah satu contohnya. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab moral pimpinan BPBD terhadap masyarakat yang terdampak bencana? Ya, yang pertama bahwa ketika kejadian bencana itu yang namanya semua ya, bukan hanya pimpinan semuanya ya, harus ada empati. Terus bukan hanya selesai di empati saja, tapi bagaimana ketika orang terjadi bencana itu dapat diringankan bebannya. Diringankan bebannya dengan bantuan-bantuan misalnya begitu. Kalau ada yang rumahnya roboh diusulkan untuk dibangun. Kalau ada sebagian yang rusak nanti BPBD bisa bantu dikasih terpal dan sebagainya kalau ada apa-apa kebakaran. Dikasih permakanan selama 10 hari, kalaupun 10 hari itu nggak cukup, per orang per hari 3 kali sehari itu bantu selama 10 hari. Ketika itu kurang maka bisa diusulkan lagi. Bapak yang bersangkutan misalnya kuat untuk mencari nafkah sendiri, terus dan lain sebagainya. Ya, BPBD mengkoordinasikan dengan dinas-dinas. Contohnya misalnya kejadian kebakaran, ketika kejadian kebakaran itu kita mendata apa sih yang hilang dari kejadian kebakaran itu. Oh, ijazahnya misalnya. Nah, kita mencatat. Oh, KTP-nya, oh kartu keluarganya, atau mungkin dokumen yang lain. Maka kita mencatat itu semuanya. Dan hasil catatan kita ini, rekomendasi ini khusus kalau di pemerintah kota, misalnya kalau KTP dan KK-nya hilang, maka kita bisa minta bantuan dari Kepala Dispenduk Capil untuk menerbitkan ulang tanpa yang bersangkutan harus datang. Kita bersurat saja nanti sudah selesai urusannya. Untuk ijazahnya misalnya, nanti kita bersurat ke Dispendik. Nanti Dispendik itu yang mengurus, bukan yang bersangkutan. Ya artinya bahwa ketika terjadi bencana itu ya kita empati dan itu kita bantu. Meskipun tidak bisa memulihkan 100% ketika sebelum terjadi bencana, misalnya terjadi kebakaran gitu. Tapi itulah bentuk tanggung jawab seorang pimpinan mungkin yang bisa diwujudkan dalam hal ketika terjadi bencana. Pertanyaan selanjutnya itu apa konsekuensi yang etis jika salah satu pejabat di BPBD menyalahgunakan wewenangnya dalam distribusi bantuan ke masyarakat? Yang jelas ada aturan main, ya, ada aturan main. Aturan main itu jelas ketika terjadi penyelewengan dan sebagainya itu ya mulai dari atasan langsungnya misalnya itu. Misal kalau anak buahnya ya atasan langsungnya membina. Kalau dia ASN maka ada
jalur mulai dari peringatan ya sampai dalam tahap sampai dia misalnya kalau berat ya sampai pemutusan ya dilepas pergi sebagai ASN-nya dan ada tindak lanjut hukumnya. Fungsi pembinaan pimpinan secara berjenjang. Jadi kalau ada anak buah staf, nanti pimpinannya, ketika pimpinannya ini nggak mau merespon ini, ya pimpinannya dan pimpinannya yang akan menghukum pimpinan yang bersangkutan. Jadi atasan langsungnya itu dihukum kalau dia tidak melakukan. Sampai ada level ketika nanti wali kota misalnya. Jadi ada mekanisme itu. Ya, jadi tidak ada pembiaran ketika terjadi pelanggaran. Jadi ya urut-urutannya begitu. Jadi cuma memang ada mekanisme yang dilakukan, ada berita acara pemeriksaan dan sebagainya. Ada juga nanti dari inspektorat akan periksa misalnya kalau cukup datanya. Jadi pimpinannya langsung tadi ketika itu masuk ke ranah sampai ada penurunan jabatan atau penurunan pangkat dan sebagainya tidak bisa dilakukan oleh atasan langsung tapi dilakukan oleh inspektorat selaku instansi yang boleh dan bisa melakukan punishment. Tapi kalau atasan langsung dia hanya surat peringatan saja. Tapi kalau sampai pada tahap masalah kepegawaiannya itu nanti inspektorat. Tapi kalau misalnya ada masalah hukumnya ya lanjut nanti ke APH. Jadi perjanjiannya begitu. Kalau kesalahan kecil, ya surat teguran, surat peringatan sampai 3 kali, misalnya begitu. Tapi kalau sudah masuk ke masalah yang lebih atasnya, ada tahapan di inspektorat atau nanti gabungan inspektorat dengan para penegak hukum bisa dilakukan dua-duanya. Seperti itu sih. Baik, pertanyaan yang terakhir, bagaimana pimpinan BPBD ini bisa memastikan pengelolaan dana bantuan bencana dilakukan secara transparan dan akurat? Khusus di BPBD Kota Surabaya kita tidak menerima bantuan secara langsung, tapi kita hanya mengkolek dan itu dilaporkan pada yayasan yang namanya Yayasan Bangga Peduli Surabaya. Ya, jadi semua keuangan diserahkan di sana. Kita yang membuka posko membantu dan itu dicatat rigid sampai